guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Saya harap kalian semua baik-baik saja, dilindungi kesehatannya dari wabah yang melanda negara kita ini, dan diberikan kemurahan rezeki agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Miss Julia atas gimbal ini. Dengan alat ini saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini dan mengedukasi sobat pinjol lovers agar mereka bisa keluar dari masalah pinjaman online ini. Kali ini saya akan menemui Miss pinjol yang lain yang sudah bisa terbebas dari masalah pinjaman online ini. Bagaimana keluh kesah beliau dan apa yang bisa saya lakukan waktu itu sehingga dia bisa keluar dari masalah pinjaman online ini dengan tidak menggunakan duit pribadinya. Mau tahu? Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tune. Saya bersama Miss Santuy. Ini dia orangnya, ada di samping saya. Halo Miss. Hai. Gimana kabarnya? Baik. Sudah bisa ketawa sekarang ya? Udah. Syukur sudah bisa ketawa sekarang. Ini lagi di sini ngapain Miss? Cari inspirasi aja. Cari inspirasi di tempat wisata ya? Wisata terus dapat duit dari mama papa pinjol ya? Oh iya. Ada sedikit pertanyaan ini Miss, untuk mengedukasi sobat pinjol lovers yang lain agar mereka tidak terjerat masalah pinjaman online ini. Mungkin pengetahuannya dari mereka kurang. Boleh ya Miss? Boleh lah. Sebelumnya tahu aplikasi ini dari mana? Dari iklan di Facebook. Di Facebook. Terus motivasi Anda untuk pinjaman online ini sebelumnya apa? Ya awalnya sih cuma coba-coba aja, kan ada iklan kok disuruh klik, ya tak klik. Cuman kok terus disuruh istilahnya kayak masukkan KTP apa, setelah itu ya tak masukkan semua, cuman aku nggak pengajuan gitu loh. Kenapa nggak pengajuan waktu itu? Ya nggak pengajuan karena aku lagi nggak butuh duit. Oh, jadi pertama iseng, belum butuh duit. Terus setelah itu pas waktu aku lagi butuh duit, tak coba lah, tak buka, tak coba, tak klik, langsung verifikasi, cair uangnya. Cair. Ya itulah kelebihannya fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online. Dalam hitungan menit aja kita bisa mendapatkan pendanaan. Beda lah kalau kita pinjam sama teman atau saudara, ribet banget sih rasanya. Ya makanya itu, terus dari situlah akhirnya kita kalau butuh duit kita nggak pergi ke teman, pergi ke mereka. Kira-kira waktu itu berapa aplikasi yang sempat Anda pinjam kemudian cair? 4 kalau nggak salah waktu itu. Terus ada satu kejadian waktu itu kan, aku pernah pengajuan minim totalnya 900.000. Terus habis gitu ternyata dana yang masuk 2 kali lipat gitu loh. Jadi mau nggak mau waktu pembayaran aku harus buka satu lagi aplikasi gitu loh. Setelah aku buka aplikasi itu, ternyata aplikasi itu yang aku buka itu yang ile gitu loh. Udah, jadi waktu itu masuk, aku waktu itu pinjamnya kan berapa ya waktu itu, kalau 900.000 gitu loh. Kenapa kok masuknya segini? Terus katanya
nggak bayar, ternyata aku salah jalan tadi gitu loh. Yang tak ambil malah yang ilegal. Dari situ akhirnya gali lubang tutup lubang gitu loh. Terus apa dampaknya waktu itu sebelum kenal sama gua, waktu ketika Anda turun ke ilegal, Ya waktu penagihan? tua ya, terutama ya orang tua aku yang diintimidasi karena kondarku kan pakai kontak orang tua. Nah dari situ akhirnya mau nggak mau untuk pelunasan aku buka satu aplikasi lagi, dan aku nggak tahu kalau aplikasi itu ternyata aplikasinya punya ILE. Jadi waktu itu untuk pelunasan itu kan aku punya sisa tabungan gitu loh, jadi pikir aku ngambil yang cuma 1.500.000. Nah ternyata waktu uang masuk cuma 975 kalau nggak salah. Pernah bisa bedain gitu loh, mana kan ternyata tanpa pengetahuan saya itu pinjaman online itu ada yang legal dan ilegal kan. Iya. Nah dari situ kan saya nggak ada edukasi awalnya gitu loh, jadi akhirnya aku nggak bisa membedakan, dan akhirnya aku terjerumus kayak gitu sampai gali lubang tutup lubang, dan akhirnya aku coba istilahnya apa ya, ketemulah sama PTT gitu loh. Anda baru kenal dengan gua kan hanya beberapa saat, dan waktu itu sebenarnya Anda kan nggak mau curhat ke gua karena gua tahu aplikasi Anda di sini banyak. Dan saya menyarankan Anda waktu itu untuk membayar pinjaman online ini tanpa menggunakan duit pribadi Anda. Mungkin waktu itu Anda bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Tanyaan gua, apakah cara itu real bisa dijalankan, dan apa sih strategi saya mengamankan privasi Anda? Apakah privasi Anda itu aman dari penyebaran data atau bagaimana? Ya tadinya sih nggak seberapa yakin sih, makanya tapi aku juga penasaran juga mana bisa gitu. Tapi setelah semuanya diproses, setelah pengamanan data itu, aku sendiri udah ngerasain gitu. Setelah lewat dalam 7 hari, aplikasi-aplikasi yang istilahnya ILE tadi, dia sudah mulai melakukan penyerangan gitu loh. Mulai dari WA, SMS, bahkan telepon gitu loh. Dari situ ya awalnya aku mulai panik gitu loh, cuman aku ingat pesennya Bang Pablo aja gitu loh, jangan sampai kena mental. Dari situ awalnya aku bener-bener takut sih pertama itu. Kan waktu itu gue kan udah bilang kalau ada aliran deras dana masuk ke rekening Anda jangan panik, jangan takut. Ilegal itu solusi kita gitu. Memang sih kalau kita orang baru sih wajar lah, namanya panik itu ada karena kan baru. Nah, apa yang Anda lakukan waktu itu untuk membentuk mental Anda sehingga Anda bisa mentalnya tertata kuat seperti saat ini? Ya kalau awalnya sih ya jelas panik lah. Sekarang kan kita berpikir logika aja. Kita pengajuan pinjam dana itu misalnya ya 1 juta, dia masuk cuma 700.000. Nah sekarang setiap kali waktu ngegas itu ya kan, otomatis masuk ke rekening itu begitu deras gitu loh. Sampai berapa aplikasi itu yang masuk gitu loh. Otomatis ya shock lah. Nanti kan orang awal itu otomatis berpikir seperti ini, seandainya nanti benar-benar DC itu istilahnya teror kita seperti apa ya, takut istilahnya banyak lah yang ditakuti itu banyak gitu loh. Takut datang ke rumah lah, takut kita diancam-ancam, kan selama ini kejadiannya seperti itu gitu loh. Nah terus makanya waktu bilang kan jangan sampai kena mental. Sebenarnya waktu darah cair itu bukan mental dalam arti mental apa, mentalnya shock aja karena begitu banyak uang gitu loh. Dan satu, begitu banyak uang yang masuk. Yang kedua, takut gimana cara menghadapi berikutnya gitu loh. Cuman aku tetap ingat pesannya Bang Pablo, istilahnya apa ya, apa yang akan terjadi di depan itu nggak seseram apa yang kita bayangkan gitu loh.
lewatlah masa 7 hari itu. Serangan-serangan mulai berdatangan seperti bom Gaza. Ya kan waktu itu saya juga menyarankan Anda untuk Anda melihat bagaimana legalitas dari perusahaan pinjaman online itu. Kita di sini berbicara masalah hukum. Yang penting kita tidak menyalahi koridor hukum, itu sudah aman bagi kita gitu. Ya makanya itu kan dari situ Bang Pablo kan tetap setiap saya kali sharing ke Bang Pablo selalu pesan jangan sampai kena mental, tetap bangun mental. Dari situ aku akhirnya mengedukasi diriku sendiri gitu loh, lihat dari YouTube, terus begitu banyak di YouTube itu ternyata edukasi seperti itu, terus cara gimana jawab DC kayak gitu-gitu. Nah dari situ akhirnya mentalku juga tertata gitu loh. Nah gini, ini ada satu pertanyaan. Waktu 7 hari masa ilegal itu kan, pasti kan ada DC yang telepon ke Anda, pasti menanyakan tentang penagihan Anda di salah satu pinjaman online, khususnya kan ilegal. Ilegal ini kan ngeri, dia mengancam, pokoknya menjatuhkan mental dan mengintimidasi Anda gitu. Nah waktu ditanyain sama DC pinjol ilegal ini, kebanyakan mereka kan takut, tidak berani jawab. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sebar data. Waktu DC ilegal itu menelpon Anda, jawaban Anda yang paling tepat waktu itu gimana? Ya tak adepin aja sih, maksudnya gini, awalnya memang takut, tapi setelah aku lihat, maksudnya setelah aku edukasi diriku sendiri di YouTube, di video-video itu tak lihat kan sama saya gitu. Dari situ akhirnya terbangun sendiri mental. Jadi saat dia telepon ya aku jawab, ngalir sendiri aja gitu loh. Tanpa aku setting, dia itu akhirnya mengalir sendiri. Mereka bilang waktu telepon itu tentang gimana ini pembayarannya, harus segera dilunasi, gini. Terus saya ya aku bilang, kan Bang Pablo sempat pesan sama saya, jangan sampai ada perjanjian, maksudnya menjanjikan pembayaran. Ya aku bilang aku masih usaha gitu kan. Terus dia bilang, katanya aku suruh pinjam ke teman. Nah, aku pinjam ke teman, otomatis teman bilang nggak ada semua, kan ini mau lebaran, tak bilang gitu sih. Terus habis gitu dia suruh aku pinjam ke koperasi, tak bilang koperasi mana ada yang buka, ini kan mau lebaran. Jadi dia juga suruh bilang ke aku, suruh gadekan apa yang punya. Ya tak jawab aja, aku sudah nggak punya apa-apa, tinggal harga diri mau tak gadekan di mana, tak bilang gitu. Habis gitu setelah itu mereka udah nggak telepon lagi. Dan setelah itu aku makin seru aja nanganin kayak gitu, telepon kayak gitu. Malah aku ketagihan di telepon malahan gitu loh. Tapi nggak ada yang telepon ya? Nggak ada yang telepon. Sebenarnya seninya di situ sih. Tapi banyak. Iya benar, ada seni tersendiri di situ gitu loh. Seolah-olah mereka itu kayak nggak punya harga diri, tau nggak sih? Harusnya mereka itu ditakutin gitu loh. Tapi setelah orang tahu bahwa mereka itu salah gitu loh. Tapi kenapa harus mengintimidasi gitu loh? Kan bisa diomong baik-baik. Dan harusnya DC itu penagihan kan nggak perlu seperti itu. Ada etikatnya kan jadi DC itu gitu loh. Jadi dari situ akhirnya aku terbangun sendiri gitu loh. Harus jawab apa, dan itu mengalir dengan sendirinya sih. Nah ini baru-baru ini kan ada kasus kayak di Malang itu, seorang guru TK yang harus membayar pinjaman online sekian. Dan yang terakhir ini ada lagi guru SD di Jawa Tengah yang harus membayar pinjaman online sebesar ratusan juta, bahkan dia berani membawa kuasa hukumnya. Nah, dari kasus seperti itu, tanggapan Miss Santuy apa tentang orang-orang yang jadi korban itu? Ya gimana ya, kalau masalah tanggapan seperti itu kan setiap orang itu punya apa ya istilahnya, punya ketakutan sendiri-sendiri gitu loh, punya persepsi sendiri. Kalau buat aku pribadi sih dijalanin dulu aja. Dia juga nggak bayar pajak ke negara gitu loh. Makanya coba lah edukasi diri sendiri dulu biar tahu, biar bisa membedakan gitu loh. Walaupun mereka sebar data, ya udah jawab aja kalau diancam. Nanti kalau ibu nggak mau bayar tak sebar data loh bu, bilang aja sama mereka. Nanti kalau misalnya data saya sebar ya udah lunas bos, ngapain data saya disebar? Kalau udah disebar ya udah lunas aja gitu loh. Udah jawab gitu aja, gak susah kok, tak bilang gitu kan sama saya gitu loh. Terus
strategi yang saya ciptakan ini apakah berhasil apa enggak? Maksudnya membayar pinjol tanpa duit pribadi. Berhasil banget. Terus Pokoknya. Terus apakah privasi Anda saat ini aman dari penyebaran data atau gimana? Aman total, karena sempat aku cek sih, satu orang tua aku juga ndak ada yang menghubungi karena memang semuanya sudah tersetting rapi gitu loh. Kondarnya gimana, kontak daruratnya? Kontak darurat sudah disediakan Bang Pablo semua. Jadi aman lah. Jadi ketika ada tidak membayar pinjaman ilegal, berarti Anda berutang, Anda tidak tahu saudara, Anda tidak tahu kerabat dekat, teman dekat. Ketika Anda berutang, Anda yang tahu hanya Anda sama Bang Pablo. tim gua. Ya makanya itu. Jadi paling yang berisik ya cuma di Bang Pablo dan timnya aja. Ya, Kalau pasti. kita kan ngerasa aman gitu loh. Terus terakhir Miss, apa pesan dan kesannya buat pinjol lovers yang lain yang lagi terlilit atau terjerat pinjaman online ini? Ya kalau pesanku sih adepin aja. Bener apa pesan Bang Pablo, apa yang di depan itu nggak seseram apa yang kita bayangkan. Seandainya ada telepon atau apa, adepin aja. Tapi pesan yang paling penting terutama satu, jangan asal pencet pinjol sebelum ada edukasi. Coba harus diedukasi diri dulu. Terus kadang kita nggak akan pernah bisa bedakan mana yang legal dan mana yang ilegal gitu loh. Akhirnya kita akan terjebak. Setelah kita terjebak, otomatis kita akan gali lubang tutup lubang. Setelah kita gali lubang tutup lubang, akhirnya kita terjerumus di situ ke lembah itu dan nggak mungkin bisa keluar lagi gitu loh. Akhirnya apa? Mental kita yang diserang. Kalau udah mental kita yang diserang, contohnya kan sudah banyak yang sampai bunuh diri, stres kayak gitu, miris banget gitu loh mereka. Sampai ada kayak gitu tuh sampai miris aku gitu loh. Padahal solusinya cuma seringan itu ya. Kalau kita tahu sebenarnya itu. Tapi bukan masalah yang benar-benar, yang penting gini loh. Kalau mereka tanya ya udah jawab aja gitu loh. Apapun pertanyaan mereka, angkat aja telepon itu. Pasti nanti akan dengan sendirinya tanpa kita setting, mereka nanti kita itu kata-kata akan keluar sendiri. Pertanyaan mereka apa, kita jawabnya apa, akan keluar sendiri. Dan satu pesan saya, hadapi semuanya dengan tenang. Udah itu aja. Karena waktu aku ndak jawab telepon, otomatis serangan itu makin kencang gitu loh. Terus penyebaran data juga akan lebih cepat. Tapi setelah aku nggak angkat telepon dan aku jawab telepon mereka, aku dengerin mereka maunya apa, penyebaran itu sampai 1 bulan belum ada penyebaran waktu itu. Baru 1 bulan lebih itu dari Bang Pablo baru aku dapat kabar, sepertinya datamu mulai disebar Miss. Siap, tak bilang gitu aja gitu loh. tetap santuy. Iya, tetap santuy dong. Relax gitu. Hadapilah semuanya gitu. Oke bis, thank you ya. Terus maju banyak istilahnya, tolong orang-orang yang udah terjerat, karena mereka sebenarnya banyak lah, ada yang untuk berobat, ada yang untuk istilah gitu loh, orang susah makan dibikin susah gitu loh. Makanya caranya gimana, aku berterima kasih banget sama timnya Bang Pablo. Semoga makin banyak yang tertolong dan makin banyak yang diedukasi. Semoga makin sukses ke depan. Amin. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, Miss. Oke. Kalau misalnya saya butuh sesuatu untuk mengedukasi sobat pinjol lovers yang lain, mau nggak? Maulah, siap. Oke, thank you sebelumnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih ya, Miss. Oke. Salam Lumet. Sampai ketemu di video saya selanjutnya minggu depan. Saya akan menjumpai orang-orang yang terlilit pinjol dan bagaimana saya bisa membebaskan mereka tanpa menggunakan duit pribadinya. Dan saya juga akan membahas seputar tentang pinjaman online yang lain dan tips dan trik bagaimana kita bisa ACC di suatu pinjaman online.
Kalau Anda datang kepada saya untuk berharap lumer, Anda salah besar. Karena kami di sini bukan pemilik pinjaman online, analisis ataupun yang lain, tapi kami membantu Anda untuk Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini. Dan untuk Anda yang ingin berkonsultasi kepada saya, silakan hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Mudah-mudahan semua masalah finansial Anda, baik itu pinjaman online, finansial yang lain, dapat terbantu dan terselesaikan. Niscaya dengan Anda berkonsultasi kepada tim admin 4 saya di bawah ini, semua masalah Anda bisa teratasi secara cerdas, bijak, dan epik. Kadang dalam hidup kita sudah mencoba berkali-kali, bahkan kita selalu mengalami kegagalan demi kegagalan. Kita boleh lelah, tapi kita tidak boleh berhenti apalagi menyerah, karena kegagalan adalah sebuah bumbu yang memberikan rasa kesuksesan. Saya Pablo, founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam lumer.